Kita memuliakan guru-guru agama, ya. Dan barang siapa yang belajar agama tidak memuliakan guru agamanya, maka yakinlah dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Sedangkan ilmu itu yang dibutuhkan berkahnya, Pak, bukan banyaknya. Ketika ilmu kita berkah, pasti kita akan mendapatkan tujuan daripada kita belajar itu. Apa? Khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan ilmu itu bukan banyaknya dinilai. Ya. Al-ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu bukan banyak riwayat yang dihafal. Walakinnal ilm khasyatullah. Akan tetapi ilmu itu takut kepada Allah. Dan itulah ilmu yang berkah. Dia tidak akan mendapatkan ilmu berkah kalau dia tidak memuliakan gurunya. Tidak memuliakan orang yang memberikan dia ilmu agama. Antum bacalah di buku adab-adab itu. Seseorang tidak akan meraih ilmu, ya, maksudnya ilmu syar'i itu, kalau dia tidak mendasari, ya, belajar agama itu daripada adab. Makanya Pak, sebelum kita belajar yang lain-lain, kita dituntut untuk belajar adab. Para salafus saleh terdahulu, ya, orang-orang terdahulu maksudnya, para ulama-ulama kita itu, mereka tidak mengirimkan anak-anak mereka untuk belajar ilmu syar'i yang lain sampai mereka berpuluh-puluh tahun belajar adab. Ketika mereka sudah selesai belajar adabnya, baru dia belajar ilmu yang lain. Baru masuk ilmu itu. Kemudian setelah masuk ilmu itu berkah, ya. Makanya ilmu orang dulu berkah gitu. Zaman sekarang banyak penuntut ilmu, tapi ilmu tidak berkah. Kenapa? Karena mereka tidak memulai ketika belajar ilmu syar'i itu dengan adabnya. Antum lihatlah. Ana di rumah banyak sekali buku-buku adab tentang menuntut ilmu, ya. Menjadi bahan kadang-kadang perbandingan gitu, ya. Kadang-kadang ada orang yang belajar sudah puluhan tahun, belajar ilmu syar'i, rajin taklim, rajin ngaji itu, ya, di mana majelis taklim hadir dia, tapi tidak memiliki sesuatu yang menonjol daripada hasil dia belajar tadi itu. Ternyata dia belajar itu sekedar belajar tanpa mendasari dengan adab, maka nggak dapat apa-apa, ya. Lama dia belajar, puluhan tahun mungkin belajar, tapi tidak, akhlaknya tidak bagus gitu, ya. Gaya bahasanya tidak bagus, ketika menegur orang tidak ada adabnya gitu, ya, seolah-olah dia yang paling paten, macam-macam gitu, ya. Kenapa? Karena dia nggak belajar adab gitu. Banyak salah gitu. Penuntut ilmu, terutama zaman kita ini, banyak salah. Kurikulumnya nggak kena gitu, ya. Kenapa? Dia belajar tuh langsung tinggi, duduk di majelis langsung bahas kitab, mungkin kitab-kitab yang tinggi, tanpa membahas tentang kitab-kitab yang dasar-dasar tadi, yaitu tentang adab tadi. Makanya dia seperti Seperti bangunan yang kokoh, bukan bangunan yang kokoh, bangunan yang besar tapi terbuat dari kardus. Bukan terbuat dari batu yang kokoh gitu, ya. Sehingga ya lamanya aja gitu. Tapi enggak ada dapat apa-apa, ilmu tak ada gitu, ya. Adab tak ada gitu. Coba antum lihat, ya. Di sini ada salah satu buku adab dan akhlak menuntut ilmu, ya. Buku itu sangat tipis sekali di antara buku-buku adab yang ada. Ada juga ini buku yang lain, ya, banyak sekali bu. Kalau kita lihat di sini, sebelum menuntut ilmu, hendaklah seorang pelajar melihat dan beristikharah kepada Allah tentang orang yang akan dijadikan sebagai guru, yaitu orang yang telah diteladani akhlak dan adabnya. Ini tekanan kepada dai-nya dulu, bahwasanya dituntut untuk berakhlak yang baik. Makanya syarat belajar itu kan Pak, syarat kita berguru itu kan, kalau kita mengikuti para ulama kita salafus saleh, ada beberapa syarat dia. Yang pertama, salamatul mu'taqad. Gurunya itu harus salamatul mu'taqad, yaitu akidahnya benar. Selamat akidahnya. Dia bukan pelaku syirik, pelaku bid'ah gitu, ya. Bukan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya betul, i'tiqadnya benar. Akidahnya lurus sebagaimana akidah salafus saleh. Yang kedua, salamatul ilm. Ilmunya itu selamat. Ya. Memang dia memiliki ilmu, ya, yang bersumber dari Quran dan Sunnah atas pemahaman salafus saleh. Yang ketiga, salamatul amal. Amalnya harus selamat juga, ya, terbebas daripada perkara-perkara yang berbau bid'ah. Nah, kalau kita ada guru kita yang selalu berbuat bid'ah misalnya, gitu, ya, jangan kita belajar sama dia. Ini bukan pula saya mengompori bapak-bapak gitu, ya. Memang begitulah caranya. Kadang-kadang ada orang Pak suka-suka hati dia belajar gitu, ya. Ada takbir akbar ke sana dia, ke tanah lapang. Nanti orang demo yang ikut juga gitu kan. Itu enggak jelas seperti itu. Itu enggak bisa, ya. Jangan dijadikan
guru demikian gitu ya. Kemudian yang keempat, salamatul manhaj. Manhajnya, metodenya dalam menjalankan agama ini benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Itulah yang antum kejar. Majelis dia itulah yang antum kejar. Ana bukan pula mengatakan diri ana seperti memang para dai itu memiliki kekurangan-kurangan, Pak. Enggak semua dia sempurna, tapi yang empat ini harus ada pada diri dia gitu ya. Kalau masalah ilmu, Pak, dai itu bermacam-macam, ada kelebihan dan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Ya. Apalagi zaman kita sekarang enggak menemukan lagi kita orang-orang seperti Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i rahimahullah, dan imam-imam ini enggak ada lagi mungkin gitu kan. Apalagi antum di tempat kita ini sekarang menjadi tebing tinggi. Ada beberapa orang yang dai yang ada, antum maksimalkan itu. Jangan antum sia-siakan, ya. Nah, begitu caranya. Yang penting tadi 4 syarat itu ada pada diri dai tadi. Kemudian akhlaknya benar, gitu ya. Bukan pula sebagai orang yang akhlaknya buruk gitu ya, selalu nokoh orang dan sebagainya, itu jangan juga, itu nggak baik seperti itu ya. Yang kedua, ya, menghormatinya dan memuliakan kedudukannya, baik ketika ada maupun ketika tidak ada. Ya, kalau dia sudah tidak ada, jangan pula kita kita jelek-jelekkan dia gitu kan, kalau memang atau kita fitnahkan dia. Nah, bukan pula kalau tidak ada itu kita harus ke kuburannya, bukan itu pula maksudnya, enggak gitu ya. Nah, ketika ada pun gitu juga. Nah, yang demikian itu karena kemuliaan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Kemudian pekerjaan dia itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Banyak hari ini profesi, Pak, ada orang sebagai dokter, ada orang sebagai guru, kepala kantor, kepala yayasan dan sebagainya. Beribu-ribu profesi. Profesi yang terbaik itu adalah profesi seorang dai. Makanya para dai hendaklah dia berdoa kepada Allah, jangan sampai dia berhenti dari profesi itu. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia daripada profesi dai-nya. Ya. Sebenarnya dai itu juga bukan profesi gitu, Pak ya, tapi pekerjaan dia lah, apa maksudnya? Bahasa apanya ya? Pekerjaan dia sehari-hari itu tadi mendakwahi orang, ya. Mengajarkan orang ilmu agama ini. Dan itu adalah sebaik-baik pekerjaan. Karena itu adalah pekerjaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pekerjaan para nabi, ya. Para nabi dan anbiya gitu ya. Kemudian ini tadi yang berkaitan dengan Abu Hurairah tadi, memulai mengucapkan salam, minta izin ketika akan duduk atau pergi dari majelis ilmu karena ada keperluan. Itu ada, Pak. Sebagaimana ya Nabi SAW tadi menanyakan perihal Abu Bakar, kemana dia? Maka hendaklah minta izin kepada guru. Makanya, Pak, sebenarnya kalau orang dulu belajar gitu ya, dia belajar satu majelis, misalnya dia bermajelis di masjid ini. Ketika dia hendak pergi ke majelis yang lain, itu zaman dulu, kan zaman sekarang mungkin nggak ada lagi. Ya, hendak bermajelis ke tempat lain, dia minta izin dulu kepada gurunya. Anak mau pergi ke majelis Syekh Fulan, gitu ya. Itu orang-orang dulu begitu, Pak. Kalau sekarang mana ada gitu ya. Nah, bahkan sebagian jamaah pula yang Ustadz minta izin sama dia gitu kan. Anak minta izin malam ini nggak datang gitu kan. Dah terbalik kita nih, Pak, sekarang. Kenapa? Kalau dulu al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau sekarang kan ilmu mendatangi. Jadi yang itu nggak bisa lagi kita dapatkan gitu. Ya tuh. Makanya orang-orang dulu ilmunya Masya Allah, Pak. Mereka satu malam bisa menuliskan berjilid-jilid kitab. Sekarang apa yang menulis? Selembar kertas pun nggak ada kan? Ngaji pun kadang-kadang nggak bawa kertas. Nah itu. Itu perbedaan kita jauh sekali, Pak, dengan orang-orang dulu dalam menuntut ilmu. Kemudian hendaklah ia duduk di majelis ilmu dengan cara duduk seorang pelajar, ya, dengan penuh adab dan tidak duduk sambil bersandar. Itu adab dalam menuntut ilmu. Menyandar ke dinding atau dengan membelakanginya atau melunjurkan kaki, itu enggak baik dalam majelis ilmu. Kan banyak sekarang orang yang hadir dalam peserta-peserta kajian kadang-kadang ya menyandar di dinding. Ya, kemudian sambil bercakap-cakap pula dia cerita tentang ini, cerita tentang itu. Itu nggak ada adabnya, Pak, dalam majelis ilmu. Kenapa? Itu tadi dia belajar langsung duduk, dia datang ke majelis ilmu nggak tahu cara belajar itu macam mana, adab belajar itu nggak mana. Maka saya katakan tadi puluhan tahun belajar tapi nggak dapat apa-apa. Ya. Kemudian berbaik sangka apabila guru memberikan hukuman kepadanya. Nah, ini nggak pernah lagi dilakukan dalam majelis ilmu hari ini, nggak pernah lagi. Kalau dulu ada hukuman-hukuman, kalau sekarang coba beri hukuman, besok tak ada yang datang lagi, yakin anak itu kan? Suruh ngapal aja gitu, nggak ada yang datang, yakin itu ya. Kemudian ya
Tidak boleh sombong atau malu untuk bertanya kepada gurunya. Nggak boleh pula sombong gitu ya. Atau malu bertanya. Bertanya aja nggak ada masalah gitu ya. Kemudian mengikuti akhlak yang baik, perilaku yang terpuji dan amal soleh gurunya. Makanya seorang dai berat. Dia harus mencontohkan perilaku yang baik. Makanya kami sebagai dai kadang-kadang harus muhasabah diri, ya, harus memperbaiki diri. Kekurangan-kekurangan bawaan kita itu kan masih ada kadang-kadang itu ya. Yang kadang-kadang di luar batas kewajaran. Mungkin ketawanya yang berlebihan. Ini juga beban bagi dai, itu kan mudah Pak ya. Makanya terus belajar. Makanya antum kalau ada dai-dai yang muda-muda gitu ya, semangati terus ya. Ambil bagian. Didik, bukan didik maksudnya ya. Temani dia ya. Sehingga dia terus dalam dakwahnya itu ya, memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Antum harus bersyukur itu, kemudian harus ambil bagian untuk memberikan semangat kepada dia dan memberikan kesempatan bagi para dai itu untuk terus mengembangkan dirinya sebagai dai yang profesional. Nah, itu harus ada andil bagian kita Pak situ ya. Nah, ketika dai itu juga memang dituntun untuk berperilaku yang baik ya. Kemudian selalu beramal-amal soleh gitu ya. Maka dai itu nggak cukup cakap aja Pak. Dia mengatakan orang, ayolah Pak kita berimpak, tapi dia nggak pernah berimpak. Itu nggak cocok dai seperti itu Pak. Ya, ayolah kita baca Quran, tapi dia nggak pernah baca Quran. Satu ayat pun satu hari nggak pernah, karena sibuknya dia berdakwah. Nggak bisa. Ayo Pak kita membaca buku, tapi dia nggak pernah baca buku. Ini dai yang nggak benar seperti itu ya. Nah, itu seperti lilin. Dia menerangi orang, tapi dirinya terbakar. Maka kata orang tua dulu, kalau kami di Melayu itu, kalau kita mau jadi ustadz, menjadi guru, jadilah seperti matahari katanya. Ya, semua bumi ini disinarinya, diteranginya, tapi dirinya tidak terbakar. Jangan jadi seperti lilin. Lilin itu dia memang menerangi ruangan yang gelap, tapi dirinya terbakar. Itu ibarat dai yang mengajak orang kebaikan, tapi dia meninggalkan kebaikan. Nah, dia yang ajab nanti. Dan ada juga hukuman di hari kiamat ada itu Pak. Ya. Kemudian yang terakhir lah ini ya, mendatangi majelis ilmu lebih awal daripada gurunya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Kadang-kadang di majelis ilmu itu kajian-kajian rutin gitu ya. Ustadz lah setengah main baru dia datang. Masuk pula gitu ya. Terakhir sholat pula di muka sini dia. Itu nggak ada adab Pak gitu ya. Kalau antum mau sholat tahiyatul masjid terlambat di luar, jangan mengganggu majelis. Ini kalau memang penuh di depan sholat tahiyatul masjid. Orang lagi kajian. Inilah Pak, belajar tanpa dengan adab.